Oke, Ya, udah langsung Gus. berarti langsung inti aja. Langsung inti aja Gus, buru-buru saya. Gus, menanggapi yang berita yang beredar sekarang tentang istri dari Mas Denny Caknan sebagai salah satu ya anak didik Gus. Sekarang banyak dibully sama netizen. Nah, Gus ngeliatnya gimana? Itu semuanya baru praduga, baru prasangka. Padahal kita diingatkan oleh sabda Nabi, iyyakum wadzanna fa innadz-dzanna akdzibul hadis. Jauhilah dari kalian berprasangka, karena prasangka itu adalah sebohong-bohongnya perkataan. Atau di riwayat lain kita juga diingatkan dengan atadruna mal ghibah. Kalian tahu nggak ghibah itu apa? Kemudian dijawab Allah wa rasuluhu a'lamu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, dia bilang. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ghibah itu ketika kamu membicarakan seseorang. Kalau benar itu tetap ghibah, kalau salah itu jadinya fitnah. Nah, saya pikir di era medsos seperti ini mendingan kita menyelamatkan diri kita deh dari prasangka dan praduga-praduga yang tidak penting seperti itu. Artinya bahwa kalau toh benar umpamanya, semua orang punya masa lalu. Orang baik punya masa lalu dan orang jelek juga pasti punya masa depan. Kalau itu salah kan jatuhnya fitnah. Kalau saya mendingan di stop saja deh. Gak ada untungnya juga kita membicarakan Bella. Kemudian yang kedua, Denny punya jalan hidup sendiri, Bella Bonita juga punya cerita hidup sendiri. Demikian juga dengan Mbak Happy Asmara juga punya kehidupan sendiri. Saya yakin Denny bahagia dengan pilihannya dan Mbak Happy akan ketemu bahagia juga dengan pilihannya. Apalagi yang mau diperdebatkan? Mbak Happy punya jalan ke depan yang jauh mungkin lebih cerah, mempunyai masa depan yang lebih bagus. Allah pilihkan jodoh terbaik untuk Happy Asmara. Nah, kita tinggal mendoakan saja kan, kira-kira begitu. Gus, kalau secara pribadi Mas Denny suka sering curhat gak sih ke Gus? Satu kali dia sempat emosi dengan satu akun, mau dilaporkan ke polisi waktu itu. Saya bilang udah lama ini, saya bilang gak usah lah Leo, untuk apa kita tanggapi gitu. Ngapain juga gitu. Tapi ya lumrah itu, karena memang akunnya itu kebangetan gitu. Tapi saya mencoba menurunkan, gak usah lah, biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau pas akhirnya dilaporkan itu memang kebangetan sih gitu. Keterlaluan gitu. Bahasanya sudah gak manusiawi lagi. Tapi waktu itu gak usah Li, dan dia gak melaporkan itu. Itu kejadian pasca pernikahan, 2 minggu setelah pernikahan atau 1 minggu, tapi lupa saya itu. Udah agak lama. Gak usah lah Den, ngapain. dan sempat juga orang tua dari Caknan itu sakit ya dan dibawa. Saya malah kurang paham, kan saya belum kontak yang terakhir. Yang jelas saya nggak mau kemudian dikira berpihak, saya berpihak kepada Denny, saya nggak suka sama Mbak Happy lah. Happy juga pernah ngaji sama saya. Saya malah justru mendoakan Mbak Happy mendapat jodoh terbaik dengan masa depan yang lebih baik kan begitu. Dia juga berhak bahagia dong dengan pilihan dia ini. Yang bikin nggak bahagia kan bukan Denny atau Happy, tapi komentar orang-orang saja gitu. Kalau saya Denny saya doakan, ya Happy saya doakan, dua-duanya saya doakan. Gus, sebagai salah satu mungkin pernah mengaji dengan Gus ya, melihat perkembangan Mas Denny Caknan sekarang lebih bagaimana secara spiritualis? Secara spiritual dia bagus. Besok 18 Agustus resepsi pernikahan dia yang kemarin baru akad nikah kan. Besok resepsi. Kemudian jauh lebih dewasa, lebih mapan ketika dia sudah menikah. Ya tentunya kan itu jelas, karena itu hikmah dari pernikahan itu membuat seorang lebih nyaman kan. Maka namanya sakinah. Sakinah. Ya kalau orang nikah nggak sakinah, nggak nyaman, ya berarti ada yang salah dengan pernikahannya. Nah ini nyaman kok. Kemana-mana mereka berdua asik. Dan Denny nggak terpengaruh dengan isu-isu itu gitu. Saya bilang, kenapa kenapa kok saya banyak difitnah? Ya kamu terkenal gitu. Kenapa kamu dibicarakan banyak orang? Ya karena kamu terkenal. Kalau nggak mau dibicarakan ya gampang, nggak usah jadi orang terkenal. Kok saya dimusuhi, Bah? Ya kalau kamu kuat gitu. Kan batasannya jelas. Nggak mungkin ujian itu melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu. Dan dia fan-fan saja. Kalau dari sisi Mbak Bella Bonita di kacamata Gus seperti apa? Ya baik. Kita nggak boleh kemudian hanya fokus kepada satu berita. Bahwa kemudian Bella punya masa lalu, saya juga punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Yang perlu saya ingatkan kemudian adalah ketika Sayyidina Ali mengatakan,
Ketika satu malam kamu melihat ahli maksiat, dia berbuat maksiat, dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan orang itu ahli maksiat. Karena bisa jadi malam itu dia sudah bertaubat, dia sudah menangisi dosa-dosanya, dia sudah minta ampun kepada Allah, dia sudah istighfar, dan Allah menerima taubatnya, sementara mata kita tidak pernah melihat. Itu malam harinya loh ya, kita ketemu besok harinya. Apalagi itu berita-berita jauh hari. Atau ini ada seseorang yang tidak suka dengan pasangan yang lagi happy seperti ini. Oh ya, itu nggak cuma seseorang, ya banyak orang yang nggak suka. Ya banyak orang. Ya itu tadi, termasuk orang-orang yang kecewa karena tidak melihat, katakanlah, idola mereka bersatu, Denny sama Happy. Akhirnya mereka kecewa. Jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita, bukan keinginan kita. Bukan di tangan netizen juga. Bukan dengan netizen itu. Justru sekarang mari kita doakan Mbak Happy supaya segera dapat jodoh, sehingga mereka si Mbak Happy juga segera menikah. Artinya berarti jodoh terbaiknya Happy itu bukan Denny. Mbak Happy pasti akan dapat jodoh yang bisa membahagiakan dia. Kan begitu saja. Kalau saya terus mendoakan Happy dong, supaya sesuai dengan namanya, tetap happy. Nasihat gue sendiri untuk Mbak Happy nih, karena kan dia kemarin juga sempat curhat, aduh nama saya dihubung-hubungin terus gitu. Iya, makanya Happy sendiri nggak nyaman kalau dihubungin terus dengan Denny. Denny juga sama. Mbak Happy punya cerita hidup sendiri, Denny punya jalan hidup sendiri. Jalani hidup masing-masing tanpa harus menjelekkan antara satu dan yang lainnya. Saya yakin Denny nggak akan menjelekkan si Happy, Happy juga tidak akan menjelekkan si Denny. Lah, kewajiban saya sebagai orang tua yang mendoakan mereka berdua jalannya masing-masing. Saya doakan Denny dengan keluarga barunya, Mbak Happy saya doakan supaya segera dapat jodoh. Nah, kan? Selesai sebenarnya gitu, nggak ada masalah. Yang cari masalah itu kan orang yang ekspektasinya terlalu tinggi. Maka kalau Ibnu Athaillah mengatakan begini, liyakillah ma tafrahu bi yakillah ma tahzanu bi. Semakin tinggi standar hidup seseorang, maka akan semakin besar potensi kecewanya. Kalau ekspektasinya terlalu berlebihan, faktanya berbeda dengan ekspektasi, maka akan timbul rasa kecewa. Itu yang dikatakan Ibnu Athaillah, dan ternyata itu benar. Seseorang berekspektasi terlalu tinggi, faktanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kecewa, akhirnya membuat berita yang enggak seperti itu. Kalau orang Jawa sih ya, kalau ngomong jangan terlalu tinggi lah, jangan samplok pesawat cangkeme. Oke Gus, terakhir nasihat Gus untuk Mbak Bella Bonita dan Mas Denny. Bella, Denny tetap bersabar atas semua ujian, cobaan, bulian, hinaan, cacian, makian hari ini. Saya meyakini di mana datangnya kecewa? Datangnya kecewa itu adalah dari orang yang kau anggap istimewa. Itu dia kata-kata itu. Ya, mereka menganggap Denny istimewa. Ketika kemudian berbeda dengan apa yang mereka inginkan, kemudian jatuh kecewa. Yes, tetap sabar, jaga ibadahnya, dan yakinlah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk momongan Gus, untuk momongan. Ya segera dapat momongan. Harus segera, Pak. Harus segera. Nggak perlu ditunda. Saya pikir kalau segera punya anak kan lebih bahagia mereka. Jadi juga lebih terkontrol. Oke. Ya. Siap. Sakinah mawaddah warahmah. Makasih.